Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Man yahdillahu fala mudilla lahu man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Seperti adalah pada zaman dahulu dua orang majusi penyembah api Zarathustra bersaudara. Mereka dua orang bersaudara, abang dan adik. Maka kata yang muda, kata si adik kepada yang tua, kepada si abang, "Hai abangku, bahwasanya engkau sembah akan api masa 70 tahun, 73 tahun, dan aku 35 tahun. Maka kita cobakanlah akan dia api tadi. Adakah dia menghormati kita atau tiada? Kami itu maknanya kita. Maka jika menghormati akan kita, niscaya tiada menunuh, tiada membakari akan kita. Seperti menunuh orang yang tiada menyembah. Misal kata begitu. Jadi kalau betul kita menyembah dia dan dia Tuhan kita, waktu kita letak tangan kita ke api, dia tidak akan membakar kita. Kecuali kalau tidak menyembah dia akan bakar. Kira-kira begitu perkiraan si adik. Maka menyalakanlah ia si abang akan api. Maka kata yang muda, coba olehmu hai abangku, maka hantar ia. Artinya si abang meletakkan, ia abang hantar letak. Maka si abang meletakkan telunjuknya padanya api itu, maka tertunuh ia, terbakar dia dan menyembah ia. Padahal dia menyembah. Kan menyembah api tadi. Serta katanya, kata si abang, sia-sia aku ibadat akan dikau hai api, maka engkau sakiti akan daku. Maka kata yang muda pula, hai dalam, maksudnya abang. Dalam itu abang. Pada sekarang kita ibadatlah akan Allah Ta'ala yang memberi manfaat akan kita, dan kita tinggalkan sajalah menyembah api. Maka pergilah keduanya kepada Malik bin Dinar, Syekh Malik bin Dinar. Syekh Malik bin Dinar ini meninggal tahun 748 Masehi, lebih kurang abad kedua Hijriah, ya, di daerah Kerala, India. Beliau meninggalnya di sana, ya. Ini seorang ulama. Beliau lahirnya di Kufah, ya. Kufah itu Irak. Meninggalnya justru ketika menyampaikan Islam di Kerala, India, ya. Baik. Jadi baguslah kita datang ke beliau saja. Ya. Dan Islamlah ia padanya. Kejadian ini kita tidak diterangkan di sini, tentu kita baca kitab lebih jauh nanti, ya. Maka kata yang tua, jikalau aku Islam, niscaya mencuca itu mencerca, mencaci akan daku oleh isi rumahku. Maka takut juga dia akan ada efek sosial, maka ku sembah sajalah api. Maka kata yang muda, jangan kau perbuat. Maka bahwa cuca mereka itu lagi hilang. Dicerca, dicaci, dihina mereka sebentar hilang, dan api pun akan hilang. Maka tiada seorang pun yang mencuca akan dikau lagi. Maka kata yang tua, engkau terlebih sangat celakalah engkau. Marahlah ecek-eceknya dia sama adiknya. Engkau terlebih sangat celakalah engkau, kehendak hilang segala yang kau kasihi. Maka kembalilah ia kepada menyembah api. Dan Islamlah yang muda sendirinya. Maka datanglah kepada Syekh Malik bin Dinar, serta segala anaknya yang kecil-kecil dan perempuannya. Ini saya coret ini kena perulangan, ya. Maka Islamlah sekalian mereka itu, maka menangislah segala manusia yang hadapan Syekh Malik bin Dinar, karena sangat suka, sangat haru mereka, ya. Man menghendakilah orang muda itu kembali, maka kata Syekh Malik bin Dinar, duduklah olehmu di sini, duduk maknanya tinggallah di sini saja serta kami. Niscaya aku berikan kau segala harta dunia supaya kuat hatimu. Maka kata orang muda, tidak aku jualkan agama dengan dunia. Oh, kalau itu tawaranmu Tuan, aku tak mau. Bukan aku mau menjual agama ini dengan mendapat kesenangan dunia. Kira-kira begitu. Padahal Syekh Malik bin Dinar kan bukan itu. Biasa ini yang seperti ini. Maka kembalilah ia dan duduklah ia, tinggallah ia pada negeri yang tiada manusia di dalamnya. Maka tatkala pagi hari berkatalah istrinya kepadanya baginya, pergilah olehmu ke pekan. Engkau menuntut mencari seorang akan biaya makan kita. Pergilah cari kerja untuk nafkah kita, cari makan. Begitulah kira-kira diingatkan istri. Maka pergilah dia ke pekan. Pekan itu pajak kalau cara orang Medan sekarang, ya. Pasar, kata sebagian orang Indonesia. Maka tiada seorang pun yang mau mengupahkan dia. Hingga
Masuklah ia kepada satu masjid. Dia cari upahan, menjual jasa. Tak ada yang memakai jasa. Dia masuklah ke masjid. Maka berbuatlah ibadat ia di dalamnya hingga malam. Kemudian kembalilah ia ke rumahnya. Padahalnya tiada dibawa suatu jua pun. Maka kata istrinya, tiada engkau dapat hari ini suatu apapun. Maka katanya, dijawabnya bahwasanya aku pada hari ini aku perbuat pekerjaan raja. Jadi tak sempat pula ke pajak. Tak sempat pula ke pekan bekerja. Kira-kira itulah dipahamkan di sini. Padahal maksud dia pekerjaan raja. Jadi raja adalah Malikul Muluk, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka tiada memberikan daku upah pada hari ini, kira-kira gitu begitu. Maka harap aku bahwa memberikan daku esok hari. Maka tidurlah mereka itu. Padahal lapar, dalam keadaan lapar. Maka tatkala pagi-pagi besoknya keluarlah ia ke pekan, tidak seorang pun mengupahkan dia, maka kembalilah kepada masjid berbuat ibadat seperti dahulunya. Maka kembalilah ke rumahnya, tatkala petang-petang, kata istrinya, tidak engkau dapat suatu, katanya tiada, karena aku pada hari ini pula kerjakan perbuatan raja, haraplah aku diberi akan daku kerja esok hari pada hari Jumat. Itulah diharap dia. Jadi hari kedua lain ni, jadi Rabu, Kamis, Jumat. Besoklah aku harap dapat kerja, ya tentu sekaliguslah upah. Maka tidurlah mereka pada dia lapar. 2 hari sudah. Maka pagi-pagi hari pergilah ia ke pekan. Maka tidak mendapat seorang mengupah dia. Maka berjalan pula dia ke masjid, sembahyanglah ia dua rakaat. Kemudian mengangkatkan tangannya, berkatalah, ya hai Tuhanku, penghuluku, sesungguhnya telah engkau muliakan akan daku. Sesungguhnya telah engkau memulia ia akan daku. Ia ini artinya Allah Ta'ala tadilah itu. Ya hai Tuhanku, telah memuliakan engkau akan daku dengan masuk Islam. Maka dengan mulia agama yang kau beri masuk aku ke dalamnya dan berkat hari Jumat ini. 2. Jadi dia tawasulnya dengan 2. 1 dengan kemuliaan agama Islam. 2 dengan keberkatan hari Jumat ini. Berikanlah olehmu nafkah ahliku, istriku, dan beri rezeki olehmu daripada pihak yang tidak aku ketahui. Ahliku itu ahli keluarga. Ya, maksudnya itu keluarga. Biasanya diartikan ahli itu adalah istri, tapi karena tadi di atas bersama anak-anaknya di Islam, maka masuk pula lah anak. Ya, berilah rezeki. Maka bahwasanya aku demi Allah telah sangat malu daripada ahliku, dan aku takut atas mereka itu berubah hati mereka itu karena baru masuk Islam, Kemudian bimbang ia dengan ibadat. Bimbang ini bukan ragu seperti bahasa Indonesia sekarang. Bimbang ini artinya sibuk. Ya, sibuk dia mengerjakan ibadat, bekerja. Ya, bekerjalah dia. Apa kerjanya? Beribadat. Sudah lapar segala anaknya, istrinya, maka datanglah. Sedang-sedang dia beribadat begitu, maka datanglah laki-laki kepada rumahnya membawa satu tibekun. Tibekun ini talam, ya, daripada emas. Talam terbuat daripada emas. Ditutup pula tibekun itu dengan sahab emas. Sahab itu artinya apa? Kain penutup. Ya. Berkata laki-laki itu kepada istrinya, kata olehmu, nanti bilang sama kau kepada suami kau, inilah upah pekerjaanmu pada 2 hari raja. Pada 2 hari. Raja suruh bawa kepadamu. Dan jika engkau lebih pada perbuatan raja, niscaya dilebihkan pula oleh raja akan upahnya. Maka mengambillah perempuan akan tibukun tadi, maka di dalamnya terdapat 1000 dinar. 1000 dinar. Wah, 1 dinar itu kalau ukuran normal 4,25 gram, lebih kurang. Maka mengambillah 1 dinar, memberilah ia makanan pada seorang kafir Nasrani. Yang jualan pedagangnya kafir Nasrani, maka ditimbangkan akan dia ternyata 3 miskol beratnya. Jadi 1 dinar itu 4,25 gram. Itu 1 miskol. Ternyata di sini berat 1 dinar itu adalah 3 miskol. Kalikanlah 4,25. Lebih kurang 13 gram. 1 dinarnya. Maka ditidiklah sesungguhnya bahwasanya daripada hadiah amal akhirat. Maka kata ia pedagang yang Nasrani tadi bagi perempuan itu, bukan ya, kata suaminya, permasalahanmu akan ya betul, ini kata si pedagang Nasrani tadi, melihat perempuannya begini, dia dengar kabar tentang keluarga perempuan itu, maka apa kata dia kepada perempuan tadi, kata si Nasrani, permasukilah olehmu akan daku agama Islam, maksudnya bawalah aku kepada agama Islam. Maka mengajarlah perempuan itu akan di agama Islam dan memberilah akan perempuan itu 1000 miskol makanan beratnya. Dengan senangnya dia masuk agama Islam, dia kasih pula makanan kepada si perempuan tadi.
Jadi kalau diberat-beratkan 1000 miskol. 1 miskol 4,25 gram kali 1000. Ya. Jadi 4.250 gram. 4 kilo lebih kurang. Serta katanya perusahakan olehmu apa-apa yang kau berhajat. Artinya buatlah apa mau kau buat sama makanan ini. Maka apabila selesai daripadanya, maka ajari olehmu akan daku pula, ajarkanlah aku Islam. Kemudian tatkala petang hari kembalilah orang yang muda itu suami dia ke rumahnya, maka membubuhlah ia di dalam panca kainnya tanah. Artinya kain, panca itu 5 kan, 5 sudut. Kainnya itu diisinya tanah. Itulah upaya dia akan upaya dia inilah apa cek-ceknya inilah mau ku kasih sama istriku. Gitulah pura-puranya. Kenakan upah tanggung jawab dia sebagai suami. Begitulah ya. Maka katanya dalam hatinya, jika ditanya istriku, aku kata tepung. Aku bilang, begitu. Maka tatkala sampai ia hampir rumahnya, maka dilihat di dalam rumahnya berasap. Dia pun heran dan berbau, mencium aroma makanan pada hidangan. Maka menghantarkanlah, meletakkanlah ia akan tanah yang dibawanya pada bab. Bab itu pintu jalan rumahnya supaya jangan dilihatnya. Maka menanyalah ia daripada halnya, hal keadaannya, makanannya. Maka mengkhabarkan oleh istrinya daripada halnya. Maka sujudlah ia suami tadi kepada Allah Ta'ala karena syukur ia akan perintahnya. Ini perintah Allah Ta'ala. Maka kata istrinya, apa yang kau bawa dalam panca kainmu? Maka jawabnya, janganlah engkau bertanya. Maka pergilah istrinya kepada pintu jalan. Pintu tadilah. Maka dapat akan dia jadi tepung dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Maka sujud pula orang muda itu akan Allah Ta'ala karena syukurkan dia. Maka ingat olehmu hai murid, akan kabar orang muda ini mudah-mudahan kuasa engkau berperangai sepertinya. Baik. Berikutnya apa lagi? Dan setengah daripada adab murid itu, jangan jahat sangka, jangan buruk sangka. Kalau orang sekarang sebut negative thinking akan orang yang bersalah dengan perbuatan dirinya. Aku buat gini, dia buat gitu. Sok kali dia. Kata boleh, apalagi itu gurunya. Katanya harus begini, ternyata dia begitu. Jangan, karena mudah-mudahan orang itu terlebih daripada diri. Kita tak tahu kelebihan apa yang Allah titipkan pada seseorang. Kelebihan apa yang Allah letakkan, percayakan kepada orang lain. Ya, jadi jangan kita negative thinking. Seperti adalah Syekh Abu Yazid rahimahullah, berbisik-bisik ia dengan Tuhan, bermunajat maksudnya pada suatu hari. Maka baiklah hatinya dan kenyanglah perutnya dan terbanglah akalnya kepada arasy. Ini bahasa kiasan. Kalau akalnya terbang kepada arasy, kita pahami secara literally, hilanglah akal beliau. Na'udzubillah, bukan itu. Ini bahasa kiasan. Maka dan ini adalah spiritual experiences, pengalaman spiritual. Maka berkata ia pada dirinya, ini makom Nabi Muhammad SAW. Haraplah aku hampir duduk dengan beliau nanti di dalam surga dengan dia. Ya. Itu aku pengalaman beliau lah. Beliau merasa di arasy sudah. Bukan khayalan, ini pengalaman. Beda khayalan dari pengalaman. Kalau khayalan itu masih kerja pikiran, menghayal-hayal, ya begitu. Ini pengalaman terbawa begitu saja. Seperti sebagian orang yang mengalami mati suri, itu kan pengalaman. Maka tatkala ingat ia, diserukan dia dalam hatinya bahwa Syekh Fulan pada negeri Fulan ialah taulanmu dalam surga. Tiba-tiba sedang-sedang dia berharap, Syekh Abu Yazid berharap berkawan dengan Rasulullah, duduk bersama Rasulullah di surga. Tiba-tiba terdengar suara, Syekh Fulan itulah kawan kau nanti. Macam mana ni? Maka berjalanlah ia menuntut, mencari hingga melihatlah mukanya. Jadi nanti kawan kau di surga, kau sama-sama dengan dia. Dikasih tahu. Maka sampailah kepada negeri itu dan menanyalah ia kepada orang negeri itu. Maka kata mereka, kenapa engkau tanya daripada orang fasik yang minum arak? Padahal engkau laki-laki yang soleh. Kau tanya pula dia, kau kan soleh, kau tanya dia orang fasik, kerja dia minum arak. Orang fasik itu artinya orang berbuat dosa besar tidak taubat, atau orang yang mengekalkan dosa kecil. Kau orang baik-baik, kau mau jumpa dia pula. Kira-kira begitu. Karena di tengah masyarakat demikian. Makanya hati-hati, jangan cepat-cepat menilai. Tidak bisa menilai buku hanya berdasarkan sampulnya saja. Ya. Sampulnya baik, berarti bukunya baik. Kita bilang, tak juga begitu. Rumah sakit tengok cantik-cantik, luarnya, dalamnya sakit. Jadi ini mau hati-hati. Kadang-kadang yang dilihat mata, itu bukan itu yang sebenarnya. Ini dengar oleh telinga, bukan itu yang sebenarnya. Yang di pikiran kita, bukan itu sebenarnya. Seperti yang terjadi pada
istri Nabi Allah Ibrahim, yaitu Hajar. Ketika dia lihat sana air, padahal bukan itu fata morgana. Kan sampai waktu di Marwah tengoknya di sofa ada air, waktu di sofa tengoknya di Marwah ada air. Pikirnya itu air, padahal itu fata morgana. Ya jadi mau hati-hati. Maka tatkala mendengar Syekh Abu Yazid dia akan orang tadi. Ini saya menyesal ya dan berkata, ya mudah-mudahan seru yang di dalam hatiku itu ada daripada syaitan, boleh jadi itu seruan syaitan. Maka hendaklah ia kembali kepada negeri dirinya, tafakurlah ia dan berkata pula, di mana tempatnya? Baiklah kalau gitu, di mana tempat dia itu? Aku mau tahu juga lah. Maka mengkhabarkanlah mereka itu akan dia, maka pergilah ia kepadanya, kepada tempat itu. Maka melihat dia akan 40 orang laki-laki berhimpun, mereka minum arak. Ada pula. Tapi di antara itu ada seorang duduk ia dalam perhimpunan mereka itu. Ada nampak orang lain pula lagi ini. 40 orang tambah ada satu orang lagi. Siapa ini jadi 41 orang? Tatkala melihat ia akan yang demikian, maka kembalilah ya. Betul ini orang fasik ini. Baliklah Syekh Abu Yazid. Padahal putus asa. Arti putus asa ini sudahlah. Berarti bukan maksudnya putus asa itu seperti yang paham kita tidak berharap kepada Allah. Artinya sudah, berarti ini betul, ini setan lah ini yang menyeru, yang memanggil, yang membisikkan aku. Maka menyerulah oleh seorang yang duduk serta mereka itu. Tiba-tiba orang yang salah satu di antara 40, kan 40 orang yang minum, ada satu orang lagi, berarti 41 orang. Itu ada yang di antara itu manggil Syekh Abu Yazid. Ya Abu Yazid, mengapa tiada engkau masuk kepada kami? Kau nggak mau kemari gabung mulai kita, padahal engkau datang dari tempat yang jauh, sangat lelah, ya, dan sukar, karena engkau tuntut akan taulanmu dalam surga. Sini kau nggak mau masuk, kau kan datang dari tempat yang jauh, lelah, capek, sulit, sukar, menghadapi berbagai-bagai cobaan waktu jalan kemari, berbagai kesulitan. Kan kau sedang mencari kawan kau dalam surga, maka engkau telah dapatlah akan dia, dan engkau berlari segera-segera dengan tiada memberi salam akan kami. Macam mana kau ni? Masuk tak kasih salam, mau pergi pun tak kasih salam, dan engkau bertemulah dengan kami. Heranlah Syekh Abu Yazid dan tercenganglah dia daripada perkataan orang tadi. Berkata dalam hatinya, ini bersekutu dengan daku. Betapa mengetahui ia. Ini yang bersekutu dengan aku, betapa mengetahui. Macam mana dia tahu aku ini? Maka kata orang itu pula, ya Abu Yazid, jangan kau pikir masuk Allah limbung, kau duduk serta kami sesaat. Nggak usah banyak-banyak cengkunek, nggak usah banyak cerita, nggak ada pikir, masuk sini, gabung-gabung sini. Kira-kira begitu, sekejap aja lah. Maka masuklah ya Syekh Abu Yazid dan duduklah ia dan berkata, ia, apa perbuatan ini? Apa yang kerja kalian ini? Kira-kira begitulah kalau bahasa kita di Medan. Maka kata orang, tiada harus cita-cita aulia bahwa masuk surga serta seorang, dan bahwasanya mereka haram cita-cita wali. Maka kata orang, tiada harus cita-cita aulia bahwa masuk surga serta seorang, dan bahwasanya mereka itu 80 laki. Maksud kata orang yang 41 itu, kata dia, nggak boleh seorang wali Allah masuk surga serta seorang. Artinya padahal dia sendiri saja, tak bisa begitu. Serta seorang diri, itu maksudnya. Jadi maksud yang orang yang satu di antara 41 tadi itu, yang mau ditemu Syekh Abu Yazid, tak boleh orang hanya berniat masuk surga dia sendiri saja. Tak boleh. Sampai dia kata haram, kira-kira begitu. Jadi bahwasanya mereka itu 80 laki-laki fasik semuanya. Maka aku jitihad, aku berusaha serius sungguh-sungguh pada yang 40, aku pertobatkan mereka daripada fasiknya. Jadi aku tak mau masuk surga sendiri, ku dakwahi mereka. Ini ada 80 orang, yang 40 ku dakwahi, supaya masuk surga sama-sama orang itulah. Masa aku saja sendiri, tak boleh. Maka jadilah mereka sahabatku dalam surga. Sedangkan yang tinggal ada 40 orang lagi, mudah-mudahan engkau lah mempertaubatkan mereka. Maka engkau ambillah akan tawalanmu, yang ialah kehendakmu pada datangmu. Karena itu mau kau kemari kan, cari kawan ke surga. Ya ada 80 orang, 40 orang dah kurus. Aku tak inginlah masuk surga sendiri, maulah sama-sama mereka. Aku buat mereka bertaubat, mudah-mudahan dari fasiknya. Sisa 40 lagi.
Kau dakwahi mereka supaya datang hidayah kepada mereka. Jadilah mereka kawanmu di surga. Wah. Maka tatkala mendengar mereka akan kata ini, niscaya mengetahuilah mereka itu akan syekh yang datang itulah Abu Yazid dan taubatlah mereka daripada fasiknya, maka jadilah mereka sahabatnya di dalam surga. Jadi hati-hati, jangan mudah-mudah menuduh. Ah, Kalau bahasa Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, itu surat Al-Hujurat. Nanti lihat Al-Quran, surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. In ja'akum, bukan iza aja. In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Jika orang fasik datang bawa berita, periksa, teliti, tabayyun. Ya, klarifikasi. Artinya yang jadi kata kunci di sini membawa berita, bukan persoalan fasik tak fasiknya. Jadi kalau tak fasik pun kalau bawa berita dia fatabayyanu. Klarifikasi dulu. Asumsinya kalau orang adil pasti jujur. Begitulah, maka disebut ayat Al-Qur'an ini fasik. Jadi mafhum mukhalafahnya kalau orang yang adil, yang beriman dengan sebenar, bawa kabar tak perlu klarifikasi. Begitulah kira-kira. Tapi sudahlah, itu perkara usul fikih. Yang terpenting naba. Jadi kalau bawa berita, tabayun dulu. Ya. Kalau ada orang bawa berita, tabayun dulu. Jangan segera mengambil keputusan. Baik, kita tinggalkanlah kisah Syekh Abu Yazid. Kita masuk ke yang lain. Dan setengah daripada adab itu banyak tafakur, merenungkan aib diri kita supaya jadi takut hatinya akan Allah Ta'ala. Maka kisahnya pula pada satu malam berjalanlah Nabi kita Muhammad SAW ke masjid pada setengah malam supaya mengetahui beliau adakah segala sahabat itu kuat ibadat atau tiada. Maka tatkala sampailah ia Rasulullah kepada pintu masjid, mendengarlah akan suara Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis ia di dalam sembahyang. Tatkala mengata ia kepada ayat sembahyang ini. Ini yang dibaca. Ya. Ini surat At-Taubah, surat 9 ayat 111. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Bahwasanya Allah Ta'ala membeli ya Allah daripada orang yang beriman itu akan diri mereka, jiwa mereka dan harta mereka itu dengan bahwa pakai apa Allah beli jiwa dan harta orang beriman? Bagi mereka itu surga. Jadi Allah membeli jiwa dan harta kita pakai surga. Hebat itu ya. Maka ketika membaca ayat itu menangis Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah dengar dengan tangis yang amat sangat. Kemudian pula Rasulullah mendengar suara Khalifah Ali radhiyallahu anhu dalam sembahyang tatkala mengatakan, ini yang dibaca Khalifah Ali surah Az-Zumar surat 39 ayat 9. Ya. Di situ ayatnya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hal yastawi allatsina ya'lamuna wal latsina la ya'lamun. Itu panjang ayatnya, ini tengahnya. Ya. Apa arti ayat itu? Kul, katakan wahai Muhammad, adakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Itulah yang dibaca Khalifah Ali. Katakan olehmu ya Muhammad, adakah bersamaan sama mereka yang alim, yang tahu, dan mereka yang tiada alim, yang tiada tahu bersamaan keduanya? Maka tiada. Bukan. Maksudnya ini, maka tiada diketahui oleh Khalifah Ali berdiri Nabi Muhammad SAW pada masjid, pada pintu masjid. Kemudian kembalilah Rasulullah SAW ke rumahnya dengan sukacita senang. Maka pergilah Nabi pada waktu subuh karena sembahyang. Tatkala selesai beliau daripadanya, saya berhadaplah ia kepada mereka padahalnya amat suka. Rasulullah SAW gembira lihat Abu Bakar, lihat Khalifah Bakar, lihat Khalifah Ali. Dan berkata, maksudnya bertanya Rasulullah kepada Khalifah Abu Bakar, ya Abu Bakar, karena apa engkau menangis tatkala engkau kata ayat itu atau ayat ini, surat At-Taubah tadi? Maka kata Abu Bakar anhu, betapa tiada aku menangis ya Rasulullah, pada Allah Ta'ala telah membeli akan segala hambanya. Dan apabila ada aib hamba itu, niscaya tiada dibelikan akan dia. Secara normal dalam fikih, kalau hambanya ada aib, tak mana dibeli. Sedangkan kita penuh aib, tapi dibeli oleh Allah Ta'ala pakai surga pula. Atau nyata pada hamba, kemudian dibeli itu aib. Artinya setelah dibeli baru kita beli hamba, beli budak. Setelah dibeli baru tahu aib. Ini saya dikembalikan akan dia. Kira-kira ini hukum fikih, tetapi dijadikan perumpamaan oleh Khalifah Abu Bakar kepada Rasulullah.
Kita hamba yang penuh aib, dibeli Allah dengan surga. Atau setelah dibeli, kan dipulangkan. Ya, tapi Allah setelah beli kita penuh aib pun tidak dipulangkan juga. Karena itu macam mana itu luar biasa, kata Khalifah Abu Bakar. Kira-kira begitu. Bermula aku tiada dibelinya. Artinya aku ni penuh aib. Tak adalah dibeli oleh Allah Ta'ala. Gitulah perasaan Khalifah Abu Bakar. Kita beli budak, ada aib, taklah kita beli. Atau setelah kita beli, baru tahu aibnya, kan dikembalikan. Sedangkan aku ni penuh aib, tak layaklah aku dibeli oleh Allah Ta'ala dengan surga. Begitu kira-kira. Maka ketika itu jadilah aku isi neraka. Karena hukum syarak, apabila aib binatang yang dibeli, maka dipulangkanlah akan dia. Allah, bagilah kira-kira ya. Maka kata Nabi Muhammad SAW, kemudian daripada turun wahyu daripada Allah Ta'ala, apabila diketahui oleh orang yang beli akan aibnya yang dibeli, padahal telah membeli ia, maka itu tiada harus haram ia pulangkan. Ini cerita fikih, itu nanti enggak menjadi perhatian kita saat ini ya. Maka Allah Ta'ala telah mengetahui akan aib hambanya dahulu daripada dijadikannya, serta aibnya dibelikan dia, maka tidak pulang hak Ta'ala akan dia. Allah tahu kita semua punya aib, dia tak akan dikembalikan. Dan lagi jika dibeli seorang 10 ekor binatang, maka aib seekor daripadanya, maka itu tiada harus haram dipulangkan, hanya seekor jua, tiada lainnya. Tetapi jika dipulangkan sekaliannya, dan jika tiada dipulangkan sekaliannya, niscaya tiada harus pulang yang satu jua. Tiada harus pulang, kecuali yang satu jua. Ini cerita fikih, kita jangan pula tertarik ke arah situ ya. Nanti itu cerita jual beli. Demikianlah Allah Ta'ala membeli akan sekalian hambanya, maka manakala adalah seorang hamba yang tiada aib daripadanya, niscaya tidak dikembalikan sekaliannya. Maka Nabi SAW tiada ditolak akan dia oleh Allah Ta'ala. Itulah perumpamaan. Ada akulah backing, kira-kira begitu. Maka demikian lagi tiada ditolak segala mereka yang lainnya. Selesai Khalifah Abu Bakar. Sekarang Khalifah Ali pula. Maka kata Nabi SAW, ya Ali, betapa engkau pula menangis pada ayat ini? Surat Az-Zumar tadi. Ya, itu ditanya oleh Rasulullah. Maka jawab Khalifah anhu, betapa tidak aku menangis padahal bapa kami Adam AS adalah terlebih alim manusia, karena Allah Ta'ala mengajari akan dia segala asma, segala nama-nama tiap-tiapnya. Sedangkan kami tiada kami ketahui sepertinya, kami tak tahu seperti seperti Nabi Allah Adam AS. Betapa kami bersama dengan dia. Maka kata Nabi SAW, tiada ada pekerjaan seperti yang kau sangka. Bukan gitu makna ayat itu, wahai Ali. Kira-kira begitu. Tetapi pekerjaan itu, maksudnya urusan yang terkait dengan ayat itu, maksudnya adalah tiada sama kafir dengan mukmin. Karena kafir itu tiada alim seperti mukmin dalam kaitan iman kepada Allah Ta'ala. Itu maksud ayat. Jadi bukan maksudnya secara literal, wahai Ali, tidak sama orang mukmin dan orang kafir. Tidak sama orang yang yakin dan orang yang tidak yakin. Tidak sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Itu maksudnya ya. Apalagi ada murid. Dan setengah daripada ada murid itu membaikkan ia akan kelakuan istrinya, kelakuan binatangnya. Itu tugas suami, qawwam, pelurus ya. Maka jika adalah istrinya itu jahat perangainya, atau adalah binatangnya itu jahat perangainya, seperti perlahan-lahan berjalan lembutnya pada pekerjaan umpamanya, maka ambil dalil olehmu yang demikian akan jahat dirimu jua. Jadi kalau jahat binatang, diri kau yang jahat itu. Arti maksud Tuan Syekh di sini, kita introspeksi, kita introspeksi. Mesti tak begini juga secara kontan. Contohnya, Nabi Allah Nuh, itu Nabi, istrinya tak baik. Apakah istrinya yang tak baik berarti Nabi Nuh tak baik? Kan tidak juga. Contohnya lagi, Asia, soleh luar biasa. Suaminya Firaun, Ramses kedua. Apakah berarti suaminya yang tak baik, istrinya jadi tak baik? Ini kok bisa jadi baik? Tidak juga ini total mutlak seperti ini. Tapi ada kalanya memang istri kita buruk karena suaminya buruk. Hewannya buruk karena tuannya buruk. Arti maksud Tuhan di sini, Tuhan Syekh di sini adalah introspeksi. Jangan cepat-cepat nyalahkan orang. Diri kita dulu ditengok. Karena jikalau tiada jahat, engkau niscaya tiada berperangai istrimu dan lembumu yang demikian. Kata Tuan Syekh sebahagian. Seperti, ini cerita aja. Seperti seorang menjual akan kudanya dalam pekan dengan harganya 40 dirham. Maka ditanya orang daripada yang demikian, kenapa sangat murah harga kudamu 40 dirham? Ya.
Itu masing-masing ukuran nanti ya. 1 dirham itu berapa gram. Nah, ada yang sebut 3 gram. Lebih kurang. Ya, lebih kurang. Baik. Kok murah? Maka katanya karena aib. Tiada berlari-lari di belakang setru. Artinya nggak mau dia lari kencang melawan musuh. Dan berdiri, iya. Hingga didapat akibatnya kudaku ini bukan lari kencang, dia bukan mengejar musuh, bukan lari dari musuh. Dia apa aja kalau dikejar musuh hingga didapat oleh seteruku akan dia. Ditangkaplah dia sama musuh. Dan bersuara ya pada tempat yang tidak patut bersuara. Meringkik pula kuda ini di tempat yang tidak harus meringkik. Maka membelikan akan kuda itu oleh murid daripada Syekh Abdullah bin Al-Mubarak radhiyallahu anhu. Maka tatkala ada ia pada hari perang, maka memperbuatlah ia akan sebaik-baik perangainya. Maka kata Syekh Abdullah bin Mubarak akan anak muridnya, telah dikabarkan daku kuda ini aib. Maka katanya, kata si murid, bahkan sabitlah betul lah itu, seperti yang dikata orang. Tetapi tatkala aku beli kuda ini, aku kata. Jadi murid Syekh Abdullah bin Mubarak bercakap, bercerita, berdialog dengan kuda tadi. Pada telinga kuda ini, ku bilang, jika aku tinggalkan dosaku dan kembali aku kepada Allah Ta'ala, maka tinggalkan oleh makan segala aib padamu. Maka menggerak-gerakkan akan kepalanya 3 kali. Maka aku tahu bahwasanya aib itu daripada pihak orang yang mempunyai dia, bukan daripada pihak kuda ini, Tuan. Begitulah jawaban murid Syekh Abdullah bin Al-Mubarak. Maka tatkala mengetahui kuda itu fasik orang yang mengendarinya, niscaya duka citalah ya daripadanya. Segan malas ya, segan ini maksudnya bukan hormat santun, bukan. Segan ini malaslah dia. Tetapi tatkala mengetahui kuda ini akan salih orang yang mengendarinya, niscaya sukalah ia. Tahu dia yang menungganginya ini, yang menggunakan dia ini, yang memanfaatkan ini orang salih. Niscaya sukalah dia dan jadilah dia daripadanya menurut barang yang disuruhkan dia. Demikianlah segala binatang yang lain dan segala anakmu, ya, dan segala sahabatmu. Dan yang lain daripadanya. Maka manakala jahat perangai engkau, maka jadi jahat perangai mereka itu, karena tidak disukakan akan dikau. Biasanya begitu, namun ini kan tidak semua, ya. Dan setengah daripada ada murid itu hendaklah ia memuliakan seorang yang telah dimuliakan oleh manusia, dan kasihlah ia akan orang yang telah dikasih oleh manusia akan dia. Jikalau orang itu fasik sekalipun, ini tinjauannya hati-hati jangan salah nanti, berarti benar-benarkan sajalah orang jahat, hormat-hormati sajalah orang jahat. Bukan begitu. Ini maksudnya penghargaan kepada manusia. Dia orang jahat, tapi dihargai orang. Bukan berarti kita setuju atas kejahatan yang dia lakukan. Kita berfaham secara tauhid, Allah yang menggerakkan orang yang menghargai dia itu. Ditinjau dari sisi itu. Karena orang itu jika tiada dikasih oleh Allah Ta'ala akan dia, saya tiada dikasih manusia akan dia. Ini yang benar, bukan yang salah. Karena ada juga orang menghormati orang bukan karena benarnya, karena salahnya. Dia penghormatan dia kepada orang yang melakukan kesalahan. Itu bukan karena semata-mata penghormatan. Tapi ada hal negatif buruk di belakangnya. Si orang fasik jahat, nggak ada bagus-bagusnya. Tapi si B, si C, si D, seterusnya semua masyarakat menghormati dia. Secara tauhid kita melihat Allah yang menggerakkan hati orang untuk menghormati, menghargai dia. Nah, dari sisi penghormatan kita hormati dia, kita kasihi dia, dalam rangka kita menyampaikan dakwah kepada dia, berdoa kepada Allah untuk kita dan untuk dia, bukan menghargai, membenarkan kefasikannya. Ini mau hati-hati membaca yang seperti ini ya. Karena tersebut di dalam suatu riwayat kasih manusia itu daripada kasih Allah Ta'ala, kan yang ditauhid tadi kan. Maka barang siapa benci akan orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, saya benci Allah Ta'ala akan dia. Ini hati-hati. Seperti seorang laki-laki sangat menipu daya akan segala manusia. Namanya si Fulan At-Tarrar. Ya. Fulan ini kan At-Tarrar. Dan adalah yang masuk ke pekan menipu dia akan manusia. Apabila bertemu dengan seorang, maka berkata laki-laki itu, aku hendak bahawa aku perjamukan akan dikau pada hari ini. Ya. Aku mau mengundang kau makanlah begitu. Maka kata laki-laki itu, aku ketahui akan nikah, aku nggak kenal sama kau. Maka tiada aku ketahui bapak engkau, siapa pula orang tua kau. Maka kata si Fulan At-Tarrar, apa-apalah, ayo, mudah-mudahan kau telah lupa kau sama aku, lupa sama orang tua aku. Gitulah kira-kira.
ia pergi, telah lupa ia, pergi engkau sertaku. Hingga aku perjamukan akan dikau. Ayolah, ayo makan ke rumah gitu. Sebenarnya si At-Toror ini orang tak baik. Maka masuklah ia membeli roti, memberi air laban, laban susu dan barang sebagainya. Dan adalah adat negeri itu tiada diberi harga makanan melainkan kemudian daripada dimakan. Itu adatnya pula. Ya, dah makan baru bayar. Maka tak kala memakan akan makanan dan tinggallah satu suap lagi atau dua suap niscaya keluar si fulan At-Toror. Ditinggalkan dia. Kata si At-Toror, ayolah makan. Ku undang kau ke aja. Artinya kalau bahasa kita tadi ke rumah, bukan ke rumah. Traktir. Ku traktir kau. Udah habis, hampir habis makanan orang tadi, dia pun pergi, si Toror tadi. Katanya, tatkala menanya oleh laki-laki yang diperjamukan, kehendak ia membuang kemihku. Mau ke mana kau? Kau tinggal aku. Kalau bahasa kita ini mau kencing. Itu mah. Maka lari dia ditinggalkannya kawan tuh. Kasihanlah ya kan pikirnya dia ditraktir juga. Rupanya dikerjai sama si At-Toror. Maka apabila menghendaki laki-laki itu menuntut dia, niscaya menunggulah akan dia harga oleh orang yang menjual makanan itu. Ya penjual mana mau tahu, makan bayar. Maka kata laki-laki itu, aku perjamuan si Fulan, aku kawan si Fulan, dia yang traktir aku. Maka kata orang yang menjual, tiada keketahui seseorang. Tak ada, mana orangnya? Maka tak dapat tiada engkau lah yang beri harga ini akan daku. Bayarlah nih, kau yang makan bayar. Tak tahu-tahu aku itu. Demikianlah perbuatan si Fulan At-Toror selama ada umurnya. Ngerjai orang saja. Maka tak kalah sangat sakit dia pada sakit matinya, mengupahlah ia akan dua orang laki-laki tiap-tiap seorang daripada keduanya dengan 1 dinar. Padahal mengata ia bagi keduanya, apabila mati aku, maka katalah olehmu kedua kamu pada belakang jenazahku, sebaik-baik laki-laki ini adalah laki-laki yang saleh. Bilang gitu. Ya. Nanti waktu aku disembayangkan jenazah aku, bilang ini orang baik, ini orang saleh. Ya. Jangan kau tinggalkan aku hingga sampai aku pada kuburku. Inilah sebahagian adat di tempat kita di daerah Medan ini. Selesai sholat jenazah, imam selalu bilang, apakah jenazah ini baik? Baik. Begitu ya. Inilah diantaranya. Doakan aku. Kira-kira begitu. Maka tatkala mati ia niscaya mengatalah oleh dua laki-laki itu di belakang jenazahnya. Sebaik-baik laki-laki inilah dia. Dan adalah ia salih. Hingga selesailah mereka itu pada tanamnya dan kembalilah segala mereka itu. Kemudian maka masuklah dua malaikat ke dalam kuburnya hendak menanyakan dia. Maka mendengar oleh dua malaikat itu akan suatu suara. Tinggalkan olehmu akan hambaku, jangan kau siksa akan dia. Adalah ia hidup dengan menipu orang, tetapi mati ia dengan menipu kan aku. Ini kan bahasa kiasan. Hidup dia menipu orang, mati dia menipu aku, kata Allah Ta'ala. Kan tak mungkin Allah ditipu. Inilah bahasanya, karena dia berharap. Jadi kata kunci di sini optimis, harapan. Aku tahu aku hidupku buruk, tapi mati aku nanti bilang aku baik. Bukan maksudnya menipu, dia mengharap. Jangan pula nanti difahamkan dari kisah ini selama hidup awak buat buruk aja tak apa-apa. Nanti sebelum mati upah orang bilang kita baik. Jadilah baik. Bukan itu kuncinya. Kuncinya harap. Jangan putus asa untuk terus berbuat baik walaupun sekarang berbuat buruk. Insya Allah harapan itu nanti dengan sendirinya akan membantu kita pada akhir-akhir hayat akan berbuat baik. Jangan salah kaji. Tapi mesti jujur ya. Sesungguhnya telah aku ampunkan akan dia dengan naik saksi dua orang laki-laki dan jika dia terlebih fasik sekalipun. Ini harapan, makanya harap, terus harap, tapi jujur. Maka tidak olehmu hai murid akan kamu keluasan rahmat kasih sayang Tuhanmu dan beroleh pengajaranlah engkau dengan barang yang telah kusebutkan akan engkau di dalam kitab ini. Niscaya segeralah kau dapat berjinak hatimu dengan Tuhanmu dan perbuat olehmu dengan sungguh hatimu. Niscaya kau dapat segala yang kau maksud daripada Tuhanmu. Hai murid, adalah kitab ini terlebih baik obat hati daripada segala penyakit hawa nafsu dan mujarab yang telah dicobakan dia oleh beberapa orang yang tersebut di dalam kitab ini. Mujarab itu artinya telah dicoba. Tapi dalam pikiran orang kita mujarab itu memiliki khasiat yang luar biasa. Arti mujarrabun, jarraba, yujarribu, tajriban, mujarribun, mujarrabun, mujarrab. Artinya telah dicoba. Bersinar pada hatinya.
Dan barang siapa telah ditutup oleh Ta'ala akan hatinya, niscaya tidak memberi bekas dengan mendengar segala pengajaran ini. Dan jika diajar terlebih banyak daripada segala yang tersebut dalam kitab ini sekalipun. Nah, ingat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yudlillahu fala hadiya lahu. Nah, ya. Ini surah Al-A'raf, surat 7 ayat 186. Firman Allah, barang siapa menyesatkan, siapa saja yang disesatkan Allah Ta'ala akan dia, maka tiada kuasa seorang menunjukkan dia. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil makhluqat wa ala alihi ashabil mutamakkinina fi ibadatil faizina bidarajat. Dan telah memberi rahmat kasih sayang oleh Allah Ta'ala atas segala penghulu kita Nabi Muhammad SAW, yaitu penghulu segala makhluk, dan atas keluarganya dan sahabatnya, yang tetaplah mereka itu pada segala ibadat dan beroleh kemenanganlah mereka itu dengan beberapa derajat yang amat tinggi. Tamamlah, tamatlah, tamam tamat. Fakir yang menyusunkan kitab ini pada hari Sabtu pada bulan Rabiul Akhir Hijrah Nabi SAW, sanah tahun 1237 Hijrah, 70 Hijrah, 1237 Hijrah, pada tahun Jim. Tahun Jim itu tahun kalender Jawa, ya. Tahun Jim, tahun dalam kalender Jawa itu ada tahun Alif, tahun Ehe, Jim awal dan seterusnya. Ini tahun Jim, ya. Nah, itu nama khusus dalam kalender Jawa, ya. Nah, ini penganut aliran kepercayaan Aboge. Nah, apa itu Aboge nanti belajar lagi, ya. Dan mengiringi akan dia kitab yang bernama A'lamul Muttaqin. Ini akan datanglah, ya. I'lamul Muttaqin, bukan A'lamul. I'lamul Muttaqin, kitab lain pula. Jadi kitab Dawul Qulub ini hari ini tamatlah sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.